cuman saya masih suka keluar-keluar karena saya kurang nyaman. Kalau jemaat terlalu banyak saya kurang nyaman. Tapi nggak ada bintang, nggak ada kayak Ini kan Nggak. rumah makan soalnya. Nggak ada Ya, maksudnya Nggak ada ulasan ya. nggak ada ulasan apa-apa ya kan. Fotonya pun cuma 2, cuma foto bersama sama foto parkiran. iya area rumah depan kayaknya. Dan waktu kesini ya saya lihat orangnya juga ramah-ramah gitu kan. Baru pertama kali datang juga ramah, disuruh potluck kan, disuruh nambah lagi. Wah itu jarang-jarang banget, seriusan. Oke, ketemu lagi di podcast Sutomo dan ini semua para pria. Kalau kalian lihat semua, ini pria-pria ganteng dan kita ada di podcast Sutomo. Podcast Sutomo bincang-bincang di sini aja. Oke. Kayak bareng-bareng ya? Oh, bareng-bareng ya? Ya boleh deh. Oh iya iya. Kita iya. biar semangat gitu kan podcastnya. Podcast Sutomo bincang-bincang di sini aja. Oke, kayaknya loyo nih. Ulang-ulang lagi ya. Podcast Sutomo Bincang-bincang di sini aja. Oke. Hari ini kita akan ngobrol nih, bincang-bincang. Tapi sebelumnya mungkin ya saya sebagai host harus memperkenalkan dong siapa-siapa nih kalian nih. Walaupun sebenarnya saya udah kenal, cuman Benar. kan pada belum pada kenal juga secara umum gitu kan, supaya orang tahu gitu. Oke, di sini mungkin saya kenalkan dulu ya. Jadi di sini ada Bro Cliff, Brother Halo Cliff. semua, selamat Ya. sahabat. Oke, nggak usah ke kamera, kesini aja, santai aja gitu. Oke, di sini ada Bro Andrew. Halo, Oke. selamat sahabat. Bro Andrew dan Bro Ruben. Salam, saya Ruben Sujatmiko. Wis, Lengkap. namanya lengkap banget. Sama nama keluarga tuh. Penting Bangga, ya? bangga. Penting. Ada hal yang menarik yang kita mau diskusi nih, mau ngobrol nih tentang gereja. Nyaman nggak sih di gereja dan bagaimana sih referensi kalian tentang pergi ke gereja? Tempatnya kah, atau orangnya, atau situasi kondisinya, atau hal-hal lainnya yang akhirnya membuat kalian nyaman di gereja? Karena ini penting nih bagi orang-orang muda. Banyak sekarang orang-orang muda pilih-pilih gereja. Kan kalian nih, Yes. kalau nggak salah Ruben anggota jemaat di SLA Purwodadi. SLA Purwodadi itu di Surabaya ya? Di Jawa Timur. Jawa Timur Purwodadi. Purwodadi beda ya dari Surabaya. Antara Surabaya dengan Malang lah, Oh, tengah-tengahnya. oke. Kalau Andrew? Saya di Pondok Gede. Pondok Gede. Pondok Gede. Ya. Kalau Bro Cliff di Kalau saat ini sih sebenarnya masih tercatat di Manado ya. Manado. Di salah satu jemaat di Tanawangko, Manado, Minahasa. Oke, berarti kalian semua kan perantau kan? Betul. Perantau. Nah, pertanyaannya kenapa kalian ada di sini bersama-sama nih di gereja satu tempat? Kalian mencari gereja itu bagaimana sih ketika kalian merantau gitu? Perantau ini kan kalian ada yang dari Jawa Timur. Yes. Kalau Andrew memang dari Kupang tapi kan Iya. lahir di Sudah di sini, di Bekasi. Jakarta. Iya. Di Bekasi dan memang gereja juga di daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Nah, udah biasa di Jakarta. Kalau Cliff juga mungkin dari Manado lalu kuliah ya. Iya, Kuliah di Bandung dan gereja di Jakarta. Nah, lalu kalian tuh kalau lihat gereja itu apa sih yang kalian lihat? Pertama nih kalau Pertama ya, Pak. ke gereja. Kalau saya awal mulanya itu diajak sama ini, saudara Andrew. di mana? Ayo kita pergi ke tempat teman saya, teman dekat gitu. Di Sutomo. Oh, kalau sebelum Sutomo di mana? Di Pondok Gede. Oh, sama-sama Sama-sama di Pondok Gede. Di Pondok Gede kami. Terus waktu masuk ke Pondok Gede, Terus, apa tuh yang menjadi kesan pertama di sana? orangnya ramah beberapa, cuman mungkin karena saking banyaknya jadi kita nggak bisa menjangkau secara keseluruhan, Pak Pren. Gitu. Oh, oke, karena besar banyak Yes, orangnya. Karena kita kan baru datang bertemu dengan banyak orang langsung, kan kita nggak bisa menjangkau, butuh waktu yang lama kan. Oke, iya. Kalau gereja pertama si Andrew gimana? Kalau saya pertama di Pondok Gede. Oh, memang udah Di di Pondok sana Gede. ya? Cuman saya masih suka keluar-keluar karena saya kurang nyaman. Kalau jemaat terlalu banyak saya kurang nyaman. Oh, tapi jangan bilang Pondok Gedenya nggak Bukan, bagus ya. cuman Bukan. kalau di Jangan, mana ya. di mana jemaat Tapi itu kan punya betul. rasa sendiri Iya, ya. rasa Oke. saya kurang nyaman saja kalau Kalau banyak gereja orang. gede, Terlalu banyak orang saya kurang mendapatkan feel berbaktinya. Oh, mantap. Kalau saya.
Kalau Cliff gimana? Kalau saya sebenarnya dulu semenjak tamat ya sebenarnya masih nomaden juga ya Pak Pendeta. Jadi ada satu jemaat di Jakarta Selatan juga waktu itu saya sempat berjemaat hampir sampai 2017 itu di Chenli MT2. Tetapi saya sempat pulang balik waktu itu ke daerah ke Manado selama kurang lebih hampir 2 tahun dan balik lagi ke sini tuh pas banget awal pandemi. Jadi pas banget awal pandemi, jadi sebenarnya udah nggak ada gereja maksudnya. Dalam artian semua udah online. Kan. Udah online. Jadi ya kita coba cari-cari gereja yang kira-kira cocok lah intinya ikut dari di mana aja gitu. Ya sampai. Nyaman nggak online? Lebih nyaman online atau offline sih? Pada saat itu. Ini kan kita udah beralih nih sekarang kan. Walaupun ya, masih banyak juga yang online. Kalau online sama offline, ya sebenarnya dulu mungkin nyaman ya. Tapi pada saat beralih lagi ke offline ya otomatis sebenarnya lebih enak offline sih karena lebih dapat feel-nya. Karena terkadang kalau online ya kurang bisa untuk dapat bisa kanan kiri ya. Dapat bisa sambil tiduran ya. Iya, tiduran. bisa jadi begitu. Pakai celana pendek. Fokus. Masih Benar. Tapi belum kalau saya mandi. lebih enak online. Jadi lebih mengerti kita. Karena Lebih tidak ada relax. suara-suara Lebih bising relax kiri gitu. kanan tidak ada. Jadi kita lebih Tapi mengerti sambil tiduran. meresapi. Iya. Kalau itu tergantung. Tapi lebih bagus sih. Kalau menurut saya lebih enak Jujur nih, kan suka Iya. online nih. Waktu online pakai celana pendek gak ibadah? celana pendek, Ya. Pakai kaos nggak? pakai kaos. Mandi nggak? Mandi kalau mandi. Oh mandi, Mandi. ya? Jam 9 ibadah itu jam 9 udah Enggak, mandi jam gitu? 8 malah sudah mandi, Bapak. Oh jam Iya. 8 mandi, mantap. Oke. Berarti dipreparekan ya. Ya, berarti memang siap ibadah ya, walaupun online. Betul, karena saya lebih sering beribadah waktu online. Oh, Oke. Tergantung orang sih sebenarnya. Cuman kalau saya lebih enak dengar khotbah itu sendiri. Tidak ada suara kiri kanan, saya lebih cepat nangkepnya. Lebih meresapi daripada saya dengar khotbah kiri kanan berisik depan Nah, belakang. dari ini kan dari obrolan nih kayak udah kelihatan nih apa namanya referensi gaya kita memilih gereja untuk beribadah. Ada yang online. Memang dulu online sih ya karena pandemi ya COVID jadi nggak ada pilihan harus online. Tetapi kan ternyata kayak Bro Andrew merasa lebih nyaman Sih. online dan daripada offline gitu. Dan jujur juga ya Andrew ya bahwa memang prepare ya mandi terus itu kadang ya Cuman memang celana pendek, Pak. celana pendek karena kan di rumah aja gitu Betul. ya. Nyala kamera nggak? Enggak, saya enggak berhasil. Saya enggak Off berhasil. ya? Iya. Oke, nah kan kalian udah pasti apa ya orang-orang muda nih pasti ada namanya apa sih istilah tuh gereja keliling Jakarta GKJ ya. Kurang tahu juga. Pokoknya gereja yang keliling-keliling aja. Oh, Nyari yang Nah. cocok lah ya. Ya cari yang cocok nih. Dari pencarian atau dari berbagai tempat gereja yang kalian pernah kunjungi, nggak usah sebut gerejanya, yang nggak usah sebut gereja bahwa itu jelek gerejanya enggak. Tapi ada nggak sih yang kalian lihat sisi hal-hal yang kurang tuh yang mungkin boleh dibagikan atau yang bagusnya di mana gitu? Pengalaman-pengalaman kalian bergereja gitu kan? kalau pengalaman sih Jangan-jangan nih nggak fokus ke gereja nih, duduk tapi nggak dengerin, nggak nikmatin. kadang Pak Pen, kadang kita datang di suatu gereja kan saya sering pelayanan. Diajak temen itu, ayo tolong iringin main piano keliling lah kami. Kadang sahabat ini di daerah sana, daerah B gitu kan, daerah C. Nah suatu saat ada suatu daerah memang mayoritas itu orang-orangnya top semua lah di situ. Bos-bos. Tapi saya kayak kurang merasakan kualitas ibadah gitu. Karena mungkin mereka terbiasa dengan gaya style yang seperti itu gitu kan. Jadinya bagi saya yang orang dari desa yang cukup beribadah dengan sederhana aja beda rasanya Pak Pen. Oke. Maksudnya liturginya itu terlalu banyak juga kan kadang gitu. Dan juga gaya-gaya mereka menyapa tamu, welcome ke tamu juga beda gitu. Nah pengalaman yang lain bagaimana? Sebenarnya kurang lebih hampir sama sih. Jadi waktu pas habis pandemi itu kan kita nyari juga yang offline juga. Ya, otomatis harus cari lagi yang baru kan. Maksudnya mana nih mau nyari yang nyaman. Ya kebetulan ya secara ibadah sebenarnya nyaman. Karena kan mungkin yang kita lihat adalah firmannya. Lebih ke arah firmannya. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa kebetulan saya sendiri pun masuk ke yang mungkin liturginya memang gak sesuai dengan
GMHK kurang lebih seperti itu. Yang mungkin dulu nggak seperti gereja saya lah ibaratnya sebelumnya seperti. Nah, cuma ya berjalan waktu ya kita tetap ibadah sampai akhirnya punya pergumulan juga sih Pak Pendeta. Gimana ya caranya mau nyari gereja, tapi memang saya nggak suka juga kalau yang terlalu besar gitu. Ya contoh nih. Mungkin kayak tadi, mungkin ya kurang pas lah, kurang lebih seperti itu kalau untuk jemaat besar, gede ya. Benar gede, udah nggak terlalu kenal siapa ini siapa itu kayak gitu. Kalian setuju nggak liturgi mempengaruhi semangat ibadah kalian? Atau kayaknya tadi kan bilang liturgi itu berbeda dengan gaya stylenya Advent gitu kan, yang lain-lain gitu. Nah, kalau menurut kalian liturgi itu apa? Liturgi bebas lah mak, yang penting enjoy aja, yang penting nikmatin lah. Atau memang harus seperti itu? Kalau bagi saya ada ngaruhnya dikit sih Pak Pen. Jadi ada yang mau mungkin yang bebas atau mau yang memang simple tapi nggak ribet. Iya, jadi langsung on point gitu semua tatanan acaranya gitu, acaranya. Kadang kan ada yang kita masih menunggu prepare-nya lagi kan gitu. Atau enggak ada yang memang tidak seharusnya di situ, bisa di setelah acara perbaktian tapi malah dimasukkan. Nih ngomong tentang liturgi, kalian pernah nggak sih ikutin ibadah yang aliran-aliran karismatik? Pernah. Gitu? Itu yang saya maksud dari Pak Ben. Pernah. Nah, saya belum pernah. Belum pernah. Oh iya. Kalau Cliff udah? Ya sudah, karena sebelumnya yaitu denominasi kita tetapi dengan liturgi denominasi yang lain gitu. Okay. Makanya ya rasa nggak cocok lah ya. Nggak cocok. Kalau pada akhirnya benar-benar cocok nggak? Kalau saya nggak cocok. Oh gitu itu, ya. Itu yang saya rasakan. Karena kan sekarang orang-orang muda sekarang ini kan ya kita tahu lah ya, generasi-generasi ya kita atau berikutnya udah mulai ya mau coba seperti aliran-aliran yang lain gitu, yang punya versi-versi yang berbeda daripada yang old school yang gayanya udah lama kayak gitu-gitu aja. Nah, kalau kalian mungkin ya oke lah, mungkin nggak masalah ya, karena udah kayak gitu passionnya kalian gereja beribadah. Tapi kalau kalian melihat sesuatu yang berbeda itu, menurut kalian bagaimana? Berbeda gimana nih Papan? Ya liturginya yang udah keluar out of the box dari denominasi kita GMHK, gitu, GMHK. Kadang kalau kayak kita lagi di dalam bingung juga ya, canggung jadi gitu bertentangan sebenarnya di dalam hati. Mungkin yang tadinya memang kita ya udahlah, gue yang penting dapat firmannya deh kayak gitu. Tapi karena liturginya, contoh kayak terakhir itu saya bergereja karena memang liturginya itu udah benar-benar nggak pas gitu. Ada satu momen yang memang kurang pas banget menurut saya. Mungkin sebelumnya toleransinya masih agak tinggi nih, yang penting masih bisa. Tapi di terakhir itu, kayaknya kurang pas ya. Akhirnya bergumul ya untuk bisa cari ya kalau bisa dapat yang sesuai lah, kurang lebih sih seperti itu gitu. Karena mungkin saya sendiri basicnya kan ya maksudnya ya mungkin gereja selama ini kayak waktu zaman sekolah kebetulan di asrama, kuliah juga di asrama, liturginya ya itu aja gitu loh. Jadi pas masuk keluar dan sebenarnya pas tamat pun dapat yang liturginya juga sesuai gitu. Tapi memang pas masuk ke sini, wah kayaknya kurang. Jadi kayaknya harus cari yang sesuai lah. Balik lagi lah kurang lebih. Jadi pakemnya gitu. Dari situ aja gitu ya. Iya sebenarnya lebih ke arah ya selain memang kita menyimani itu yang benar ya supaya kita juga jadi nggak melenceng sih, itu menurut saya Pak Benda. Okay. Maksudnya dalam artian melenceng. Ya ini bukan kita, bukan identitas kita sebenarnya kayak gitu. Lebih ke situ sih mungkin. Gimana Bro Andrew? Kalau saya karena belum pernah bergereja kayak seperti itu. Jadi aliran ya, versi itu kan ada juga kan di gereja kita. Saya pernah dengar, cuman saya belum sempat pernah rasakan. Jadi saya bersyukur belum pernah. Takutnya kalau sudah takutnya masuk goyang Pak Ben. Jadi saya bersyukur asik, belum pernah. Betul. Asik. Ya oke. Jadi ya kita udah lihat ya bahwa ya itulah referensi kalian masing-masing untuk menemukan gereja. Yes. Nah, sekarang nih kalau kalian sekarang ada di podcast Setomo nih, berarti kan kalian ada di gereja Setomo. Kalian program ini adalah pemilik gereja Setomo. Udah berapa lama di Setomo? Program berapa? Saya dari Desember 2022. November ya? Sudah dari November kami. 2022. Yeah. Belum setahun berarti ya? Belum, masih 6 bulan. 7 bulan ya. 7 bulan. Saya berapa bulan ya? 2 kayaknya.
2 bulan. Ya kayaknya 2 Berarti ya. masih Belum baru. apa namanya? Baru-baru nih. Masih baru. Sangat. Nah, udah berapa bulan? Udah hampir setahun? Belum sih, tapi ya oke lah. Setengah Apa nih? tahun. Kenapa kalian? Coba cerita dulu lah. Kok bisa sampai ke Stomo? Dan apa yang kesan kalian di Stomo? Siapa dulu nih? Silakan yang sepaket. Lu dulu. Kalau saya karena diajak dia pertamanya. Oh gitu. Kami kan dari Pondok Gede. Terus dia akhirnya berkenalan kan dengan satu Nah, orang itu yang mesti berbeda. diceritain. Nanti Ya. dia yang ceritain sendiri. Terus, ayolah temenin gua ke gereja, gua malu kalau nggak ditemenin gitu kan. Lah kan lu ada cewek lu, nggak apa-apa, harus ada temen gua katanya. Udah akhirnya saya kesini kan, dan waktu kesini ya saya lihat orangnya juga ramah-ramah gitu kan. Baru pertama kali datang juga ramah, disuruh potluck kan, disuruh nambah lagi. Wah itu jarang-jarang banget seriusan. Udah gitu ada yang beberapa yang saya kenal juga kan, jadi mungkin langsung nyambung gitu. Dan akhirnya orang-orang di jemaat ini juga pada terbuka. Dan saya sukanya itu, kenapa saya mau menetap di sini itu karena rata-rata orang-orangnya pada terbuka, mau berkomunikasi gitu kan, welcome dan hangat juga untuk sosialnya. Itu yang saya suka juga. Ini yang Andrew nih yang bawa dia tuh. Kenapa Andrew? Jadi awalnya itu November kalau nggak salah, November awal saya kenalan sama salah satu ada di sini jadi teman dekat saya sekarang. Jadi saya diajak gereja pertama itu, gereja ke Sutomo. Saya sama Ruben cari di Google pertama, tidak ada. Adanya HKBP Sutoyo. Sampai kami dijemput kalau nggak salah di depan situ supaya tahu ini gereja ini ada. Kenapa saya bisa betah di sini? Satu karena faktor teman dekat tadi. Yang kedua, saya pas pulang dari Sutomo gereja pertama itu saya langsung bilang Ruben, ini gereja yang saya cari karena tidak banyak anak kecil yang berisik. Yang jadi saya dengar khotbah sementara Jadi ini dong, jadi tumbal disalahin anak kecil. karena itu Pak Ben, keluh kesah saya selama ini. Kenapa Ribut saya ya? tidak betah bergereja di yang gereja dengan anggota jemaat yang banyak. Anaknya banyak. Pasti anaknya banyak. Entah nanti yang satu ini yang satu itu. Makanya waktu saya dari Sutomo saya langsung bilang itu ke Ruben. Kita akan di Sutomo. Dikira waktu gara-gara barbeque malam minggu. Barbecue itu setelah itu. Oh, setelahnya. Udah jauh. Oke. Tahun baru itu kan jauh. Oh iya. Jauh. Oke. Berarti udah 2 bulan ya. Udah 2 bulan udah aman. Udah hangat-hangat, nggak panas lagi. Udah enggak panas. Oke. Terus bagaimana? Ini bagaimana nih? Dituntun sama siapa? Baru 2 bulan nih ya. 2 bulan. Dituntun ya. Baru 2 bulan. Jadi sebenarnya kan saya tinggal bersama saudara saya juga yang sebenarnya kita pun sama-sama dari daerah dan ya lagi nyari juga sebenarnya gereja yang pas kebetulan. Nah, akhirnya coba-coba cari di sekitaran Jakarta nih. Kalau nyari munculnya saya udah tahu nih, oh gereja ini ada maksudnya kecil tapi saya langsung kepikiran, oh teman saya ada di gereja ini, oh teman saya ada di gereja ini. Saya kayak lagi malas mau basa-basi gitu loh Pak Pen, ketemu dengan yang kenal ya, yang saya udah kenal gitu, maksudnya dalam artian circle-nya kayak gitu. Mana ya yang pas ya akhir seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu dapat ini Sutomo ini di Google, tapi nggak ada bintang, nggak ada kayak Ini kan Nggak. rumah makan soalnya. Nggak ada ya, maksudnya Nggak ada ulasan ya. nggak ada ulasan apa-apa ya kan. Fotonya pun cuma 2, cuma foto bersama sama foto parkiran. iya area rumah depan kayaknya. Ada gereja tidak ada? Ada nggak kelihatan ada gereja. Memang karena nggak tahu, ternyata memang nggak kelihatan kan ada gereja. Nah, cuma nggak tahu kenapa feelingnya itu pas baca cabang kayu putih. Nggak tahu tiba-tiba pas buka Google ada Instagram nih. Coba saya klik buka Instagramnya. Pas saya lihat ini nih podcast ini nih, ada program ini. Ada beberapa sebelum, wah hidup nih, saya bilang ke saudara saya. Dikira mati ya. Iya hidup nih, maksudnya karena saya pikir ini jemaat. Nggak ada bintang itu sih. Saya pikir nih jemaatnya mungkin dulu pernah bekas jadi gereja, terus sudah nggak aktif dan sebagainya gitu kan. Saya bilang hidup nih, coba lihat-lihat. Kebetulan lihat-lihat scroll, lihat buka-buka. Wah, saya bilang ke saudara saya, wah, Glenn, kayaknya ini pendetanya masih satu kampung ini, saya bilang gitu. Oh iya katanya, ya coba baca. Wah, pas ternyata dia juga semangat, akhirnya kami nekat lah untuk datang ke sini di Sabat pertama waktu itu. Dengan harapan ya kalau memang nggak ada ya udahlah,
ya nanti cari yang lain aja. Kebetulan banget nyampe titiknya sebenarnya pas sesuai gitu. Masuk pertama ya tadi mungkin kayak teman-teman bilang, sambutan pertama saya terus terang puji Tuhan hangat sih, langsung ketemu dengan Pak Simbolon waktu itu ya. Karena waktu itu saya lihat nggak ada gereja, tapi saya lihat kayak rame. Tapi saya lihat ada orang baju rapi nih masuk ke dalam bangunan ini. Nah, pas saya dekat ke pagar, saya panggil. Pertama yang saya ucapin adalah untuk mastiin ini benar atau gereja atau bukan. Selamat Sabat, dan dibalas waktu itu sama Pak Simbolon. Selamat Sabat. Disitulah akhirnya kami mulai masuk, dan ternyata ya puji Tuhan masuk. Ya sebenarnya seperti kayak jawaban doa sih Pak Pen. Ternyata dalamnya juga sesuai dengan apa yang saya inginkan, dalam artian kecil, ruang lingkupnya nggak terlalu luas, dan ya tadi welcome. Mungkin pada umumnya dimanapun kita bergereja pasti sebenarnya welcome ya, kurang lebih seperti itu. Tapi saya nemuin kayak yang cocok lah, intinya seperti itu. Dan saya pun berharap ya saya pun kedepannya bisa juga aktif dan ya bisa bergereja sampai sore tutup Sabat, yang mungkin 3 tahun ini hampir nggak pernah saya lakuin sih Pak Pen. Gereja sampai tutup Sabat itu hampir nggak pernah gitu. Ya mudah-mudahan di sini saya bisa aktif lagi, bisa sampai tutup Sabat lah, intinya seperti itu di tiap Sabat. Wah mantap nih. Jadi cerita menemukan Setomo, mungkin temanya ini kutemukan di Setomo gitu ya, bisa saja ya. Tapi ya memang ya FYI ya, apa FYI ya. For your information, memang benar sih. Saya juga baru tahu nih ini satu kampung. Ternyata kami ada satu grup kampung, grup WA. Di dalamnya ada mereka gitu kan, lucu kan? Sedangkan nggak pernah ketemunya di sini. Aduh, memang seru juga sih. Itulah jalan Tuhan ya. Yang satu grup kampung di WA nggak pernah ketemunya di sini. Oke. Baiklah. Jadi itulah alasan kalian datang dan bisa ada di Setomo saat ini, sampai saat ini ya. Berdoa, berharap ya selanjutnya masih ada sih seterusnya. Oke, jadi banyak faktor yang membuat kalian melihat gereja ya, banyak faktor, baik pertemanan, baik liturgi, kondisi, pelayanan ya. Nah, coba kalian boleh nggak kasih apa sih gereja yang kalian rasa gereja yang terbaik, walaupun mungkin nggak harus 100% sempurna, tapi artinya ya inilah gereja seperti inilah yang boleh bisa membuat kita ya lebih semangat dan sebagainya. Ada nggak pendapat kalian gitu, gereja bagaimana sih gitu? Ya sebenarnya kalau berbicara yang tepat ya sebenarnya kalaupun kita mungkin dari ya ibaratnya yang sudah Advent dari kecil ya, kita bisa lihat sebenarnya di mana kita bergereja dengan liturgi yang ada ya, walaupun mungkin di awalnya kita cuma hanya mengikuti, tapi lama-lama kita sebenarnya bisa tahu mana sih yang sesuai, mana yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan buat nyaman dan sebagainya ya, pada saat kita pun ngerasa ibaratnya ibadahnya juga dari pagi sampai selesai bisa kita ikuti dengan baik segala acaranya, ibadahnya ya, itu pasti akan ngebuat kita nyaman sih secara otomatis sih Pak Pen, kayak gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau Andrew gimana, Andrew? Kalau saya sih, menurut saya pribadi ya Pak Pen, gereja yang bisa menjaga kualitas peribadatannya. Kalau menurut saya, sama ya orang-orangnya harus merangkul juga kan, seperti tamu-tamu. Itu kalau dari saya sih. Ruben? Kalau saya sih ya bisa ikut terlibat pelayanan aja. Karena ada histori sendiri kenapa saya pengen seperti itu, Pak Ben. Itulah. Jadi bisa terlibat lebih jauh pelayanan. Yes, itu. Kalau jadi makanya saya senang. Gereja yang gede, anggotanya banyak, mungkin kesempatan untuk pelayanan mungkin sangat kecil ya. Kita kenal juga cuma 1-2 orang gitu kan. Belum tentu juga kita dilibatkan dalam pelayanan kan. Tapi kayak kemarin tuh baru hari pertama aja saya udah langsung ditembak, langsung ayo ikut tembak pelayanan. Nah, gitu. Hari pertama itu saya kesini. Makanya kayak wah ini emang pas banget lah gitu tempatnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi kita udah tahu nih bagaimana referensi untuk kita bergereja ya. Dan mungkin ya inilah bincang-bincang kita nih di hari ini, dan semoga bisa kita dapatkan hal-hal yang positif ya. Untuk karena memang ya untuk para pendengar, untuk kita semua, untuk mencari gereja itu ya
ya lebih baik kita ada usaha mencari gereja daripada nggak mau mencari gereja. Ya kan? Berarti kan ya kalau udah nggak mau mencari gereja berarti ya sudah hilang. Tapi kalau kita masih mau mencari gereja dan menikmati gereja satu ke tempat-tempat yang lain, berarti kita masih mau aware, mau peduli, mau melihat gereja. Dan Sutomo mudah-mudahan tempat yang terbaik buat kalian ya. Amin. Oke, sampai di sini bincang-bincang kita dan sampai ketemu lagi di program podcast Sutomo selanjutnya, dan saksikan podcast ini di YouTube GMHK Kayu Putih cabang Sutomo. Dan mau harus subscribe, mau pertanyaan silakan, harus like, subscribe, like itu harus, dan juga mau kasih pertanyaan silakan, atau ide-ide lainnya silakan, atau tema-tema yang diusulkan ada masukan silakan, kami akan bahas. Terima kasih, sampai jumpa lagi podcast Sutomo, bincang-bincang di sini aja. Thank you.